Halo, perkenalkan nama saya Ais Kurniawan. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Semarang angkatan tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai literasi digital dan kemanusiaan yang telah saya pelajari selama kurang lebih 1 semester ini. Jadi, langsung saja kita mulai. Jadi, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu literasi digital dan kemanusiaan. LDK itu adalah mata kuliah umum yang menjelaskan mengenai pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama itu adalah ada hubungan manusia dan teknologi. Seperti yang kita ketahui, manusia itu tidak pernah lepas dari teknologi. Dalam konsep kebudayaan sendiri, teknologi bahkan masuk dalam salah satu 7 unsur penting dalam kebudayaan. Sebagai bagian dari kebudayaan, teknologi sendiri itu berfungsi untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan dan melindungi diri. Selain itu, teknologi merupakan salah satu upaya mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Setelah adanya pembaruan teknologi yang semakin modern seperti saat ini, tentu saja teknologi tersebut membawakan dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Yang pertama, saya akan menyebutkan beberapa dampak positif bagi kehidupan manusia. Yang pertama itu, dengan adanya teknologi seperti saat ini, mampu menghubungkan orang di seluruh dunia. Yang kedua, yaitu penyebaran informasi yang cepat. Selanjutnya, munculnya media sosial. Selanjutnya, yaitu adalah dapat memajukan dunia pendidikan. Dengan adanya teknologi komunikasi yang sudah modern seperti saat ini, mendukung kemajuan dalam dunia pendidikan. Selain membawakan dampak positif, teknologi pada saat ini juga membawakan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Yang pertama itu khususnya dalam dunia pendidikan. Dengan kemudahan teknologi seperti saat ini, para siswa itu merasa mudah dalam pembelajaran sehingga kelihatan memudahkan dalam sekolah. Karena segalanya terasa mudah, banyak murid misalnya yang hanya murni melakukan copy paste dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Terus yang selanjutnya dalam bidang bisnis. Selanjutnya dalam bidang bisnis, kemajuan teknologi komunikasi juga memicu maraknya cybercrime. Kejahatan virtual seperti hacking, carding juga telah merugikan banyak orang. Oleh sebab itu, kita harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi online agar tidak terjerumus dalam penipuan. Nah, setelah kita membahas dampak positif dan negatif dari teknologi, sekarang mari kita bahas lebih lanjut dampak positif dari teknologi. Dalam pemanfaatan teknologi yang semakin modern seperti saat ini, mulai banyak bermunculan teknologi yaitu teknologi yang berupa AI, yaitu Artificial Intelligence. Salah satunya adalah IoT dan Big Data. IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Selanjutnya adalah ada Big Data. Big Data sendiri adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big Data telah digunakan dalam banyak bisnis. Sama halnya seperti IoT. IoT juga banyak digunakan dalam dunia bisnis, khususnya dalam dunia e-commerce. Baik, selanjutnya kita masuk materi mengenai Artificial Intelligence. Definisi dari Artificial Intelligence sendiri itu merupakan sebuah komputer dengan karakteristik seperti otak manusia, meliputi kemampuan berpikir kritis, membuat keputusan, dan menaikkan produktivitas. Nah, AI ini sendiri itu banyak membawa dampak positif bagi kehidupan manusia. Yang pertama yaitu dalam otomasi pekerjaan. Dampak munculnya AI adalah digitalisasi dan otomasi dalam proses pekerjaan di berbagai industri. Selanjutnya yaitu melahirkan potensi peranan pekerjaan manusia.
Selanjutnya adalah menunjang proses pembelajaran. Salah satu manfaat IA yang paling dirasakan dalam dunia pendidikan yakni menunjang proses pembelajaran. Contohnya saja penerapan monitor virtual atau voice assistant seperti Blackboard, Google Assistant, Siri, Cortana, dan lainnya. Lewat voice assistant tersebut, para murid bisa mencari materi, artikel, buku hanya dengan menyebut kata kuncinya saja. Materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce adalah semua kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik. E-commerce ini sendiri menawarkan banyak perubahan terkait proses perdagangan. Jika proses jual beli tradisional membutuhkan pertemuan tatap muka antara pembeli dan penjual, e-commerce tidak lagi membutuhkannya. Pembeli dapat berdagang di berbagai kota tanpa pertemuan dan berkomunikasi melalui internet. E-commerce menguntungkan pembeli dan juga penjual. Pembeli lebih hemat biaya dan waktu karena tidak perlu jauh-jauh mencari barang yang dibutuhkan. Selain kelebihan tersebut, ada juga beberapa kekurangan saat memproses transaksi jual beli melalui internet. Kerugiannya adalah pembeli tidak dapat melihat barang secara langsung dan memegang bahan dari mana barang tersebut dibuat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai etika dalam dunia cyber. Dunia digital telah mengubah pola dan metode masyarakat dalam berkomunikasi. Melalui media sosial, masyarakat dapat dengan leluasa mengungkapkan gagasan untuk dapat dibaca oleh orang lain. Bahkan, dari ruangan kamar sekalipun, koneksi dengan dunia luar semakin terbuka. Namun, dengan demikian, pola yang berubah ini kerap dihadang dengan masalah etika. Masalah etika berhubungan dengan kepatuhan masyarakat dalam berinteraksi di dunia digital menggunakan media sosial. Lalu, bagaimanakah kita harus bersikap? Seharusnya kita sebagai masyarakat yang berintelektual bisa menjaga sikap kita dalam bermedia sosial. Salah satunya adalah dengan tidak menyebarkan berita hoaks. Selain itu, dalam bermedia sosial seharusnya kita dapat menggunakan bahasa baik dan sopan, tidak mengumbar informasi yang bersifat privasi atau pribadi. Selanjutnya, menjaga privasi orang lain, menghargai karya orang lain, entah itu besar atau kecil, menghindari penyebaran konten yang bersifat pornografi dan kekerasan. Intinya adalah, sebagai masyarakat yang baik, seharusnya kita senantiasa menjaga etika dan sopan santun dalam bermedia sosial. Selanjutnya, berkaitan dengan etika dalam bermedia sosial, ternyata dalam bermedia sosial dan transaksi elektronik itu juga ada hukumnya dalam pasal Undang-Undang Dasar, yaitu hukum tentang informasi dan transaksi elektronik itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu mengenai asas-asas dan tujuan penggunaan teknologi informatika, perbuatan-perbuatan yang dilarang, dan ancaman pidananya. Beberapa pasal yang ada di dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada UU ITE Pasal 27 Ayat 3 tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara dan atau dengan denda paling banyak 750 juta. Yang kedua ada UU ITE Pasal 28 Ayat 2 tentang ujaran kebencian dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak 1 miliar. Nah, oleh karena itu, sebagai warga negara yang berintelektual, seharusnya kita dapat menjaga diri dalam bermedia sosial, karena ada juga aturan UU yang mengatur mengenai bermedia sosial yang baik dan ada ancaman pidananya. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Muhammad Ais Kurniawan, izin pamit undur diri. Bye-bye.